Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya Fatika Nurbaina dengan NIM 2008110026 akan membagikan sebuah tips menjadi seorang MC informal yang baik untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Kepewaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Tati Sri Uswati, Magister Pendidikan. Simak videonya ya. Tips yang pertama, seorang MC informal harus tetap rileks dan ramah. Nah, rileksnya tuh bagaimana sih, Kak? Rileksnya adalah seorang MC harus tetap tenang selama pembawaan acaranya, karena ketenangan seorang MC akan terasa dan dapat dimengerti oleh audiens. Jika seorang MC tidak tenang atau tidak rileks, maka audiens akan merasakan hal tersebut dan ikut menjadi tegang. Maka dari itu, seorang MC harus tetap santai dan rileks. Dan untuk ramah, seorang MC haruslah ramah terhadap audiens karena keramahan dan gestur tubuh seorang MC mempengaruhi bagaimana cara dia mendekatkan audiens dengan acara tersebut, terkhususnya kepada MC itu sendiri. Tips yang kedua, kita semua tahu bahwa seorang MC informal tidak berada pada suatu acara yang resmi. Maka dari itu, gunakanlah bahasa sehari-hari ketika kita menjadi seorang MC informal. Nah, bahasa sehari-hari yang digunakan tujuannya adalah agar kita lebih dekat dengan para audiens dan kita lebih santai dan tetap rileks membawakan suatu acara. Tidak ada ketegangan pada acara tersebut karena kita menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti dan memang digunakan oleh para audiens. Tips yang ketiga yaitu tetap profesional. Ketika kita menjadi seorang MC informal, bukan berarti kita tidak mematuhi aturan-aturan atau SOP seorang MC. Maka dari itu, kita harus tetap profesional ketika membawakan sebuah lelucon dan kita paham dan mengetahui batas-batas lelucon yang akan kita sampaikan pada audiens. Pertahankanlah sikap profesional dan pilih suatu lelucon yang akan kita gunakan untuk membangun suasana acara. Tips yang keempat, ketika kita menjadi seorang MC informal, gunakanlah atau sisipkanlah cerita ringan dalam pembawaan acara kita. Tujuannya adalah agar suasana acara tidak monoton dan agar audiens tidak merasa bosan ketika kita membawakan suatu acara. Maka dari itu, sisipkanlah cerita ringan dan lelucon ketika kita menjadi MC informal. Dan tetap gunakanlah atau pahamilah batas-batas ketika kita memberikan suatu lelucon. Tips yang kelima, ketika kita menjadi seorang MC informal, kita harus melakukan beberapa pendekatan kepada audiens nih. Nah, caranya bagaimana sih, Kak? Caranya adalah bisa dengan tanya jawab. Tanya jawab tersebut tidak harus mengenai apa yang sedang menjadi tema acara, tapi juga terhadap pertanyaan-pertanyaan ringan seputar lelucon atau hal-hal yang dianggap dapat membangun suasana acara. Nah, maka dari itu, audiens tidak akan diam saja, tetapi ikut terlibat dalam suasana acara. Tips yang keenam, ketika kita menjadi seorang MC informal, haruslah menggunakan gerakan yang dinamis. Nah, gerakan yang dinamis itu seperti apa sih, Kak? Gerakan yang dinamis adalah gerakan yang penuh energik dan semangat. Tapi, gerakan tersebut harus disesuaikan dengan intonasi suara kita. Jika kita menggunakan intonasi yang rendah, maka gerakan kita pun harus sesuai dengan intonasi yang kita gunakan. Dan gerakan yang dinamis pula adalah artinya kita harus menyesuaikan dengan keadaan acara yang sedang kita bawakan. Tips yang ketujuh, dalam sebuah acara, pastilah akan ada hal-hal yang di luar dugaan kita sebagai seorang MC. Maka dari itu, kita harus siap improvisasi atau kita harus siap membawakan acara tersebut menjadi seperti semula meskipun dengan keadaan atau kejadian yang di luar dengan keinginan kita. Kita harus sigap membawakan acara kembali agar penonton atau audiens tidak terkecoh dengan kejadian-kejadian tersebut. Tips yang ke-8, ketika kita menjadi seorang MC informal, haruslah memperhatikan
waktu acara yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara. Ketika kita menjadi MC, kita harus memperhatikan nih waktu-waktu kapan kita akan melakukan ini, kapan kita akan melakukan itu, agar suatu acara tetap berjalan sesuai dengan rundown acara yang telah ditentukan. Tips yang ke-9 adalah ketika kita menjadi seorang MC informal, kita harus mengetahui karakter audiens. Karakter audiens contohnya adalah ketika kita pertama kali menjadi MC atau ketika kita pertama kali memasuki panggung, kita pasti mengetahui nih lelucon-lelucon atau hal-hal yang membuat audiens tertawa atau tidak membosankan. Nah, maka dari itu, ketahuilah jenis-jenis lelucon atau hal-hal yang menjadi atau yang membuat audiens tertarik. Maka dari itu, seorang MC harus mengetahui atau mengenal karakter dari audiensnya. Tips ke-10 sekaligus tips terakhir yang akan saya bagikan yaitu tetaplah senyum. Seorang MC informal harus tetaplah senyum ketika membawakan satu acara. Karena ketika kita tersenyum, maka audiens akan memperhatikan kita dengan baik, juga akan menilai kita sebagai seorang MC yang profesional. Itu saja nih teman-teman, tips yang saya berikan agar menjadi seorang MC informal yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.